Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, lebih khusus al-mukarram wal muhtaram akhinal kiram wal mahbub Ustaz Muhammad Marullah. Beliau alhamdulillah jauh-jauh dari seberang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan semoga panjang umurnya, diberkahi selalu, dan insya Allah dilancarkan segala urusannya. Terlebih khusus beliau ada maksud tertentu, yakni pengen membuat pos kedua. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Effendi Marwi SSI, kita doakan pula beliau semoga panjang umur, diberkahi kehidupannya, sukses di dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita hormati pula Dewan Kiai dari Majelis Ilmu Miski, yakni Al-Ustaz Ahmad Rifai, Al-Ustaz Yogi Ramdhani. Kita doakan semoga beliau eksis dan istiqomah memperhatikan, membimbing dari jamaah Rihul Miski, sehingga jamaahnya bisa selalu istiqomah, bisa hadir setiap malam ahadnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Rihul Miski Abang Wawan Kurniawan. Kita doakan juga semoga Abang Wawan selalu eksis, istiqomah membimbing jamaahnya, dan juga kita doakan para kru semoga disehatkan selalu, diberkahi selalu, dan insya Allah disukseskan di dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ilmu Miski yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan kudrat dan iradatnya mempertemukan kita kembali di tempat yang sangat mulia ini, di majelis yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, insya Allah wasilah kita nanti bisa bereuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan dari bahan baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Siap, siap. Insya Allah kita bacakan insya Allah kitab Mukhtarul Hadis, ya, pengganti dari jadwal di Masjid Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana ilmuhu. Azhadun nas man lam yansal qabra wal bilad wa taraka afdala zinatil hayatid dunya wa athara ma yabqa ala ma yafna wa lam ya'udda ghadan min ayyamihi wa gadda nafsahu fil mauta. Rawahu al-Baihaqi anid Dohaki mursalan. Azhadun nas, paling juhud-juhudnya manusia, man yaitu orang, lam yansa yang tidak melupakan, al-qabro kubur, wal bila dan tidak pula melupakan dirinya yang bakal membusuk, wataroka
dan meninggalkan afdhala zinatil hayatid dunia, keutamaan perhiasan kehidupan dunia. Wa atharoma, dan lebih memilih perkara yabqa, yang tetap, yang kekal, alama, mengalahkan perkara yafna, yang rusak. Walam ya'udda, dan tidak pernah menghitung atau tidak pernah memikirkan godan, makanan untuk esok, min ayyamihi, dari kesehariannya. Wa'ada, dan suka mempersiapkan nafsahu, dengan dirinya, fil mauta, untuk menghadapi kematian. Mas, perhatikan, ini masalah juhud ya. Azhadun nasi man lam yansal qabra. Ajhadu itu kalau kakak santri bilang namanya fi'il tabdil. Asal katanya zahada, zuhud. Apa itu arti zuhud? Zuhud itu orang yang tidak pernah sedikit pun ada rasa cinta pada harta, pada dunia. Itu namanya zuhud. Boleh dia banyak harta, kalau kata orang Sunda bilang mah, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah. Si jabrig aya di bibir, si jambrong aya di kolong, plong balongna, plang sawahna. Itu ya, ini bahasa orang Sunda. Jadi banyak, luas tanahnya, banyak empangnya, banyak hartanya, tapi sedikit pun empang, sedikit pun itu kebun, sedikit pun itu sawah, dan juga harta yang melimpah ruah terkait, tergantung di dalam hatinya, tidak ada. Itu namanya zuhud. Tapi sebaliknya, kalaupun tidak punya apa-apa tapi hatinya selalu mencintai dunia, itu tidak termasuk orang yang zuhud. Nah, di sini dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Anid Dohaqi, dari Imam Dohaq, bahwa paling zuhudnya manusia adalah orang yang tidak pernah melupakan kubur. Masya Allah. Jadi kita ini manusia tidak bakalan lama hidup seperti ini di alam dunia. Pasti satu saat kita akan kembali kemana? Ke alam kubur. Tanah hanya 2 kali 1 meter. Itulah tempat kita yang hakiki nanti. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kita diciptakan, ke dalam bumi kita dikembalikan, dari bumi kita dibangkitkan, dipisah-pisahkan. Jadi kita akan kembali ke alam kubur, ke tanah. Asal dari tanah kita kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kita diciptakan, ke dalam tanah kita akan dikembalikan. Tuh, apa nyanyian dari Roma Irama yang aku nyanyikan kemarin? Nah, wajah dan badan yang indah yang dulu dipuja-puja, gitu kan? Masya Allah. Ini jadi santapan cacing tanah, gitu kan? Masya Allah. Luar biasa ini lagi. Kalau kita renungkan, kita kaji, ini sangat mendalam sekali lagu. Untuk apa? Mengingatkan kita bahwa kita akan kembali ke tanah. Dari tanah kita kembali ke tanah. Boleh badan sekarang seperti Bang Yogi, besar, tinggi. Ingat, hanya untuk bahan jadi makanan cacing-cacing
tanah. Boleh tinggi, kumis ngaji ripit seperti guru kita Ustaz Muhammad Marullah, tapi ini bahan santapan cacing-cacing tanah. Kegantengan kalian, kecantikan kalian, ini semua bahan santapan cacing-cacing tanah. Maka daripada itu tidak perlu sombong dengan kecantikan kita, tidak perlu sombong dengan ketampanan kita. Kenapa? Pada hakikatnya kita ini, badan ini hanya bahan santapan cacing-cacing. Allah. Jadi orang yang zuhud tidak pernah melupakan apa? Kubur. Kenapa? Karena memang itulah tempat hakiki kita. Tempat hakiki kita nanti yang hanya 2 kali 1 meter. Dan tidak pula wal bila orang yang zuhud itu tidak pernah melupakan bahwa dirinya ini bakal membusuk. Setelah dipanggil oleh Allah meninggal, mati, dikubur, di alam kubur, busuk, dimakan dengan cacing-cacing tanah. Hilanglah jasad kita, yang tinggal apa? Kerangka. Insyaallah itulah suratan badan ke dalam tanah dikembalikan. Kola Roma Irama Bisairihi. Ya. Jadi kerangka yang tinggal ke dalam tanah dikembalikan. Jadi yang pertama, orang yang paling zuhud itu adalah orang yang tidak pernah melupakan kubur dan tidak pernah melupakan bahwa dirinya akan membusuk dan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, azhadun nas, orang yang paling zuhud itu adalah wa taraka afdhala zinatil hayatid dunya, orang yang suka meninggalkan keutamaan perhiasan-perhiasan kehidupan duniawi. Allah. Boleh banyak hartanya, banyak duitnya, kendaraannya banyak, gedungnya tinggi, menjulang, tapi itu semua tidak ada dalam hatinya sedikit pun ia cinta. Itulah orang yang betul-betul zuhud. Dia tinggalkan zinatil hayati dunia. Tidak pernah memakai baju supaya kelihatan oleh orang baju yang paling mahal. Harganya berapa, Ustaz? Gopean? Kecil itu mah. Tidak pernah pakai baju yang seharga 5 juta ke atas. Utang. Jadi tinggalkan. Artinya apa? Hidupnya selalu qanaah walaupun hartanya banyak. Qanaah. Di dalam kitab Kifayatul Adqiyah fi Turuqil Auliya dikatakan, waqna bitarkil mustahawal fakhirin min mat'amin wa malabisin wa manazila. Lagunya ya. Waqna, qanaahlah, sederhanalah kamu hidup. Jangan apa? Jangan memperlihatkan zinatil hayatid dunia, jangan memperlihatkan perhiasan-perhiasan dunia yang kamu punya. Walaupun kamu punya, tapi hiduplah dengan qanaah. Karena itu apa? Tidak memperlihatkan kepunyaannya, tidak memperlihatkan walaupun hartanya banyak. Qanaah. Min mat'amin, dari makanan, tidak berlebih-lebihan. Kalau kita kan nggak punya duit sampai ngutang-ngutang, pengen makan apa? Pizza. Pengen makan apa? Spaghetti. Pengen makan apa lagi? Seblak. Seblak. Seblak kecil. Paling banter berapa? 15.000. Sekali batuk bisa nih Ustaz Marullah sampai 100 porsi sekali batuk untuk seblak ya. Jadi waqna min mat'amin, dari makanan, qanaah, jangan berlebih-lebihan. Min mat'amin wa malabisa, dari pakaian, sederhana saja. Jangan suka memperlihatkan walaupun punya, wah beli pakaian yang mewah, apalagi nggak punya duit sampai ngutang, sampai minjem untuk beli pakaian yang mahal. Nggak punya duit
cuma punya duit 100.000, pengen baju yang 200.000, itu namanya besar pasak daripada dia, koplak itu namanya. Min matamin wa malabisin wakna konaah dengan apa yang dipakai. Wa manazila, begitupun tempat tinggal. Jadi tempat tinggal pun sederhana, walaupun banyak duit, ya gak usah bikin gedung sampai 13 lantai untuk sekeluarga doang. Keluarganya cuman ibunya, bapaknya, anaknya satu, bikin gedung 13 lantai, itu namanya berlebihan. Jadi wakna konaahlah dari apa? Minmat amin, dari makanan sederhana saja. Wa manazila, dari pakaian, dari wa malabisa, dari pakaian, wa manazila, dan tempat tinggal. Wakna konaah, artinya apa adanya. Jangan sampai kita utang pinjam untuk makanan, utang pinjam untuk pakaian, utang pinjam untuk bikin tempat tinggal. Kalau sekarang mampunya cuma ngontrak, ya ngontrak aja dulu ya, baik. Kalau udah ada dananya baru kita bikin rumah ya. Ini masih kosong tuh. Ini mau dijual kan Ki? Masih kosong. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya gedung di sini. Wah, gedung Rihul Miski. Base camp-nya jadi bukan seperti ini. Sekarang base camp seperti ini. Insyaallah di sini nanti base camp Rihul Miski akan megah. Ya Allah ya Bang. Tuh Iki tuh mau dijual katanya, tanahnya Iki nih. Apa mau diwakafin Ki? Itu lebih baik ya. Jadi yang kedua, orang yang zuhud itu meninggalkan perhiasan karena apa? Sementara. Lalu yang ketiga azhadun nas, orang yang paling zuhud itu adalah wa athara ma yabqa ala ma yafna, lebih memilih perkara yang kekal daripada perkara yang rusak. Artinya apa? Ketika punya harta benda dipakai, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu yang yabqa, yang akan jadi apa? Teman kita nanti di alam akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfa wa ma indallahi ba'. Perkara yang ada di kamu itu pasti bakal rusak. Dimakan jadi kotoran, dipakai jadi kusam, ditempati jadi rusak. Itulah barang yang ada di kita, rusak. Tapi ma indallahi ba', perkara yang digunakan di jalan Allah baki, bakal kekal jadi teman kita nanti di akhirat. Apa? Kita infak, kita sodako, kita bantu majelis taklim, kita bantu pesantren, kita bantu masjid. Kalau ada yang lagi dibangun, kita bantu musola. Kalau ada yang lagi dibangun, kita bantu madrasah. Kalau ada yang lagi dibangun, itulah ma indallahi ba'. Itulah perkara yang akan kekal, yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Itulah yang dipilih oleh ahli zuhud. Jadi memilih perkara yang kekal, meninggalkan perkara yang yafna. Artinya hartanya selalu dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat yang kekal. Lalu selanjutnya orang yang zuhud itu adalah walam ya'udda ghadan min ayamihi, yang tidak pernah memikirkan makanan untuk hari esok. Tapi apa yang dipikirkan, yang dilakukan hanya ibadah, dan ibadah yang dipikirkan hanya ketaatan yang selalu dipersiapkan untuk hari esok, bukan makan. Sebagaimana yang dipertanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra putrinya ketika beliau mau wafat, ditanyakan ma ta'buduna mim ba'di, kata Nabi Yakub, ya anakku, wahai putra putriku, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah ayah, setelah abah nanti meninggal?
Jadi yang dipertanyakan itu apa? Ibadah, taat, bukan mata kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan esokna setelah bapak meninggal? Enggak. Tapi yang dipertanyakan, apa yang akan kalian sembah setelah abah meninggal nanti? Jadi masalah ketaatan dan ibadah yang dipersiapkan, bukan makanan yang dipertanyakan, yang dipikirkan untuk hari esok. Itulah orang yang zuhud. Yang terakhir, orang yang zuhud itu adalah wa'ada nafsahu fil mauta. Orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Tentunya memperbanyak bekal. Apa sih bekal yang baik? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan bekal yang sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling zuhud di antara manusia adalah yang pertama, orang yang selalu mengingat kubur sebagai tempat kembalinya, dan juga mengingat bahwa dirinya akan membusuk dan hanya jadi santapan cacing-cacing tanah. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan perhiasan kemewahan kehidupan dunia. Yang ketiga, orang zuhud adalah yang suka memilih perkara yang kekal, yang bisa menemani dia nanti di akhirat, ketimbang perkara yang rusak, yang digunakan di alam dunia tapi bukan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, orang yang zuhud adalah orang yang tidak memikirkan untuk hari esok, hanya makanan saja, tapi yang dipikirkan adalah ketaatan peribadahan kepada Sang Maha Pencipta, yakni zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang zuhud, orang yang suka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena zuhud 3 hurufnya. Yang pertama zai, yang kedua ha, dan yang ketiga dal. Artinya apa? Zainya zadun lil ma'adi. Orang yang zuhud selalu mempersiapkan dirinya apa? Bekal untuk kembali ke tempat asal. Zadun lil ma'adi, itu zainya. Lalu yang kedua haknya hudan lidin. Hudan lidin. Orang yang zuhud selalu mencari petunjuk dalam agamanya. Untuk apa? Bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, D-nya dari zuhud adalah dawamu ala ta'ah. Orang yang zuhud dawam, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang zuhud. Apa artinya zuhud? Tidak mencintai dunia. Bukan berarti gak boleh punya dunia, tapi hati tidak cinta dunia. Boleh kalian banyak harta, banyak duniawi, kebun luas, sawah luas, duit banyak, tapi hati tidak mencintai itu semua, sehingga hartanya bisa dipakai wasilah perantara untuk menjadikan dirinya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang zuhud. Insya Allah kita semuanya jadi orang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saja mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita yang akan menyampaikan bicara ilmunya. Asalkan kita siap saja, insya Allah ilmu akan semakin bertambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.